Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang tertidur terbangun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habiballah labbaika ya man dallana wa hadana Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Kepala Sekolah Madrasah Diniyah Taklimiyah Sa'adatul Abadiyah. Mudah-mudahan kita doakan Ustadzah, Ibu Kepala Sekolah senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Kemudian juga segenap majelis guru, para ustadz, para ustadzah, kita doakan semoga senantiasa diberikan kelapangan, diberikan kemudahan di dalam segala urusannya, amin. Dan anak-anakku sekalian, siswa ataupun siswi Madrasah Diniyah Taklimiyah Sa'adatul Abadiyah yang saya cintai, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sore hari ini kita semua ditakdirkan dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bosan-bosan dan tak henti-hentinya kita kirimkan keharibaan baginda kita, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak baca salawat, memperbanyak melantunkan puji-pujian kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita nanti tergolong dalam golongan umat Nabi kita yang mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak-anakku sekalian serta seluruh majelis guru yang saya muliakan, dan para, mohon maaf, hadir juga wali murid, ya mohon maaf Ibu, saya lupa tadi, ya tadi saya ngomong-ngomong sama Ustadz Habibi, katanya alhamdulillah hadir juga wali murid. Ini luar biasa, ya Bu, Ibu Ustadzah dan Ustadz kita ini luar biasa pengorbanannya, luar biasa perjuangannya mendidik anak-anak kita. Kalau dosen, ya saya ini sudah kuliah sarjana. Kalau dosen itu ngajar orang-orang yang sudah bisa, ya tak? Ngajar orang yang sudah bisa baca, tinggal menjelaskan cuman lagi. Tapi kalau dengan anak-anak murid yang masih kecil-kecil, nah itu luar biasa sabarnya, ya tak? Luar biasa pengorbanannya, karena anak-anak ini belum tahu banyak, tapi pahalanya insya Allah lebih besar.
Dulu Bu, pernah ya, anak-anak sekalian, ini mudah-mudahan cerita ini nanti terekam di memori anak-anak. Satu ketika Presiden Soekarno yang terkenal itu, presiden pertama kita, presiden Indonesia yang pertama kali, beliau itu ketika berjalan diiringi dengan kawalan pengawalnya, pas pampres, patwal dan lain sebagainya, tiba-tiba di tengah jalan Presiden Soekarno berhenti. Di tengah jalan Presiden Soekarno suruh berhenti semuanya, patwal berhenti, pas pampres berhenti, mobil berhenti semuanya. Lalu turunlah Soekarno. Ternyata di samping mobilnya lewat orang tua yang pakai sepeda ontel. Pakai sepeda ontel, pakai songkok hitam, pakai kain sarung, pakai baju takwa, baju koko. Lalu Presiden Soekarno salam orang ini, disalami orang tua ini. Disalami, dicium tangannya, bercakap beberapa saat, naik lagi ke mobil, jalan lagi mobilnya. Di mobil ditanya, wahai bapak, siapa tadi itu yang engkau salami tadi itu? Kayaknya orang penting nian, sampai kami ini semua disuruh stop. Patwal disuruh stop, pas pampres disuruh stop, semua iring-iringan yang mengawal presiden disuruh stop. Kita nengok bupati aja jalan ya, pakai mobil banyak kawalannya, apalagi presiden disuruh stop. Lalu apa kata Bung Karno? Kata Bung Karno, ini yang aku salami tadi itu, yang aku suruh stop tadi mobil sampai begitu nian. Kenapa? Karena ini adalah guru ngaji aku. Nah, bapak yang lewat tadi itu adalah guru ngaji aku yang memperkenalkan huruf alif sampai huruf ya. Karena dialah aku bisa baca Al-Quran. Karena dialah aku bisa ngaji. Ini perjuangan guru-guru kita di Madrasah Ibtidaiyah memperkenalkan masalah dasar dalam agama kita. Tidak gampang ya, dak Bu? Ya. Nah, gara-gara bisa ngaji, ini gara-gara guru ngaji. Tapi sayang Bu, sayang nian sekarang. Kalau dengan guru ngaji kurang hormatnya. Ya, dengan guru-guru SD, dia tuh guru SD cuman dia tuh. Nah, padahal gara-gara guru Madrasah Ibtidaiyah yang mengenalkan alif sampai ya, mengenalkan tentang rukun Islam, rukun iman, hukum Islam, dasar-dasar dalam agama, mereka inilah yang paling berjasa untuk anak-anak kita. Sampai bisa baca kitab, tidak mungkin tak bisa langsung baca kitab. Jadi ulama besar, jadi ustadz, bisa baca kitab kuning, kitab gundul, tidak mungkin langsung bisa baca kalau tidak belajar dari alif sampai ya dulu. Siapa gurunya? Guru ngaji kita. Kadang-kadang di samping rumah, ya telekongnya sudah berjamur, dah tak ada dibeli-belikan, ya songkoknya kuning, sudah ustadznya, ya. Nah, kenapa Soekarno terkenal bukan cuma di Indonesia, jadi orang hebat, jadi tokoh hebat? Bukan karena dia hebat pidato, bukan. Karena dia menghargai guru. Guru siapa? Guru ngajinya, Bu. Guru ngaji dia yang mengenalkan tentang alif sampai ya. Karena berkat dia takzim kepada gurunya, maka dia menjadi seorang yang besar. Bahkan bukan cuma di Indonesia dikenal, tetapi di seluruh dunia. Maka ibu-ibu, anak-anakku sekalian, jangan lupa nanti kalau sudah jadi orang besar, ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi dokter. Jangan lupa dengan guru madrasah kita, ya dak? Karena mereka lah kita bisa menjadi hebat. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kata Rasulullah, ana madinatul ilm, saya ini adalah kotanya ilmu, kata Rasulullah. Dan Sayyidina Ali siapa? Sayyidina Ali babul ilm. Ana madinatul ilm, kata Rasulullah, wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Apa kata Sayyidina Ali di dalam kitab Ta'limul Muta'lim? Saya adalah hamba bagi seorang yang mengajarkan saya satu huruf, kata Sayyidina Ali.
Kata Rasulullah, tidak ada lagi puncak teratas yang mewarisi ilmu Rasulullah kecuali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pintunya untuk mendapatkan ilmu Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang hebat kayak gitu, ngomongnya apa? Ana abduman allamani harpan wahidan. Saya itu akan menjadi budak bagi orang yang mengajarkan aku satu huruf. Nah, ini anak-anak nih ya, dengan guru ya. Sayyidina Ali aja yang babul ilim ngomongnya kayak gitu, apalagi kita. Jadilah orang yang taat patuh kepada guru. Kalau Sayyidina Ali bilang apa? Saya jadi budak. Kalau budak tuh zaman dulu nak disuruh tuannya begini begitu mau. Nah, kalian juga nanti kalau pengen ilmunya berkah, ilmunya manfaat, ikut Sayyidina Ali karamallahu wajh. Lihatlah orang besar seperti Soekarno tadi, dia bisa jadi orang hebat karena dia apa? Hormat kepada guru. Insya siap patuh taat kepada guru, siap tidak membangkang perintah guru. Kata ustazah, jangan gitu. Iya ustazah. Siap dah? Halo, siap ya? Kalau ingin berkah ilmunya, taat kepada guru, patuh kepada guru. Nah itu ya. Nah ini baru mukaddimah nih ya. Mukaddimah, tolong nanti dikasih tahu kalau kita masuk waktu asar. Nah, alhamdulillah saat ini ibu-ibu kita telah masuk kepada bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ini adalah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diawali dengan kalimat subhana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana, kata Allah. Subhana artinya perjalanan itu diawali dengan mengungkapkan, mensucikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nengok sesuatu yang di luar akal, peringatan Isra Mi'raj ini, perjalanan Rasulullah itu di luar akal, Bu. Artinya apa? Kalau akal kita tidak masuk. Masa perjalanan itu bisa ditempuh cuma dalam sepertiga malam. Bahkan dalam riwayat Rasulullah itu pas balik dari Isra wal Mi'raj itu, balik ke tempat tidurnya masih terasa hangat tempat tidurnya tuh. Masih terasa Coba ibu-ibu lagi duduk nih. Pergi sebentar, agak beberapa menit. Bekas duduk tuh coba pegang. Kalau bentar peginya cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit, pulang kita pegang masih hangat dak? Nah, Rasulullah pulang dari Isra wal Mi'raj itu pas sampai tempat tidurnya dipegang masih terasa hangat. Artinya perjalanannya tuh perjalanan yang cepat. Dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa itu tidak bisa ditempuh sehari, tak bisa. Ditempuh dalam waktu berapa? Kalau pakai mobil mungkin berhari-hari, Tapi karena ini subhana, kekuasaan Allah, karena ini maha suci Allah, makanya kalau melihat sesuatu yang luar biasa yang tak bisa dicerna dengan akal kita, ucapkan kalimat subhana. Ibu-ibu, anak-anak nengok pelangi, hujan lebat. Tadinya panas, sekali habis hujan ketengokan pelangi.
Bisa tak kira-kira kita pikirkan tuh macam mana pelangi itu? Ya tak? Ada warnanya apa? Merah kuning di langit. Bisa tak kita buat kayak gitu? Tak bisa. Itu Allah yang buat. Melihat itu tadi kita ucapkan subhanallah. Apalagi yang di luar nalar, di luar akal kita. Setiap kita melihat sesuatu yang di luar akal kita ucapkan subhanallah, karena luar biasa. Nah, ini Allah mulai kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berjalan Nabi bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah dengan kendaraan yang bernama buraq. Beda. Kendaraan yang bernama buraq itu kecepatannya sejauh mata kita memandang sekali melangkah. Coba kita pandang nih, sejauh mana kita mandang sampai tidak kelihatan apa-apa lagi. Disitulah kecepatan daripada buraq tadi itu. Jadi sekali melangkah kita mandang sampai ke ujung sana, tidak ketengokan lagi, itulah satu langkahnya buraq. Jadi wajar kalau ditempuh hanya sepertiga malam. Nah, itu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kenapa terjadi Isra Mi'raj? Kenapa? Ada yang tahu tak? Halo, ada yang tahu tak? Ngapa Rasulullah dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha? Ini adalah hiburan dari Allah untuk Rasulullah, sekaligus menjemput perintah salat. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang dirundung kesedihan. Bagaimana kesedihan yang dirundung oleh Rasulullah SAW? Pertama, Rasulullah ditinggal wafat orang yang ia cintai, yaitu siapa? Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri Rasulullah yang paling setia mendampingi Rasulullah SAW. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu sering cemburu dengan Rasulullah SAW karena sering menyebut Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah luar biasa, Bu. Sayyidah Khadijah itu luar biasa. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, anaknya Sayyidah Khadijah, putri Rasulullah tercinta yang melahirkan para orang-orang hebat. Dari Sayyidah Fatimah lah lahirnya Hasan dan Husain, kemudian para habaib yang sampai sekarang masih ada. Tahu, Bu, kenapa hebat Sayyidah Fatimah? Padahal Rasulullah punya anak yang banyak. Kenapa, Bu? Karena Rasulullah SAW, mohon maaf, menggauli Sayyidah Khadijah setelah beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Setelah Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad itu, pulangnya menggauli, mendatangi istrinya Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah hamilnya akhirnya lahirlah Sayyidah Fatimah, orang yang luar biasa. Yang dari Sayyidah Fatimah inilah muncul orang-orang hebat, muncul Hasan dan Husain, muncul Habib yang datang ke tempat kita ini adalah anak cucunya Sayyidah Fatimatus Zahra. Nah, ini sebabnya apa? Setelah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Khadijah, Bu, Khadijah itu adalah istri tercinta Rasulullah SAW. Makanya Sayyidah Aisyah sering marah sama Khadijah, sama Rasulullah, sering cemburu. Biasalah perempuan cemburu, ya tak? Nah, pernah satu ketika, Bu, Aisyah sama Khadijah ini, sama Fatimah ini kan umurnya tidak jauh beda. Umur Sayyidah Fatimah sama Aisyah itu tidak jauh beda. Lagi ngobrol-ngobrol, kan serumah, ngobrol-ngobrol, ya tak? Pas lagi ngobrol, apa kata Sayyidah Aisyah? Ini biasalah perempuan ngomongnya dak. Kata Sayyidah Aisyah apa? Ngapalah Rasulullah tuh nikah sama janda yang namanya
Khadijah, padahal umurnya lebih tua jauh. Pas nikah umur 25 tahun, Khadijah umurnya 45. Ngapalah nikahi sama janda? Dengar Fatimah tadi tuh, tersinggung Fatimah. Biasalah ya dak, kita manusia ya dak, kadang-kadang terceplos ngomong. Akhirnya Sayyidah Fatimah tersinggung. Pas tersinggung, masam mukanya, masam wajahnya, bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah nengok nih, Fatimah beda wajahnya. Ngapalah nih Fatimah nih? Ditanya oleh Rasulullah, wahai Fatimah anakku, kenapa engkau beda wajahnya? Itu ya, ibunda Aisyah tuh ngomongnya kayak gitu, aku tersinggung ngomongin mama aku. Nah, itu bahasa tungkalnya. Sayyidah Khadijah tuh orang apa? Janda. Lalu Rasulullah tersenyum. Rasulullah hebat bu, dia tidak memprovokasi, artinya tidak jadi kompor, tidak jadi memanas-manasi kok suasana. Apa kata Rasulullah SAW kepada Fatimah? Wahai anakku Fatimah, katakan kepada ibunda Aisyah, kalau Khadijah itu adalah janda, Aisyah lebih rugi lagi. Kenapa? Kenapa rugi Aisyah? Bilang sama ibunda Aisyah, bunda tuh rugi nikah sama Rasulullah. Rasulullah seorang duda, awak seorang gadis. Akhirnya apa? Datang Fatimah ngomong kayak gitu Sayyidah Aisyah, akhirnya senyum Aisyah. Fatimah pun senyum, akhirnya tidak jadi bersinggung-singgung. Nah, begitu Rasulullah SAW dalam sirah begitu bu. Ya, akhirnya baik lagi Fatimah sama Aisyah. Nah ini luar biasanya Khadijah. Diingat-ingat Rasulullah, sering membuat cemburu Aisyah. Kedua, siapa yang wafat? Yang kedua yang wafat pada Isra dan Mi'raj itu, pada bulan Rajab itu adalah Abu Thalib, paman tercinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membela Rasulullah saat Rasulullah sakit, saat Rasulullah dihina oleh kafir Quraisy. Abu Thalib yang membela, Abu Thalib yang menjadi bentengnya. Nah, Abu Thalib yang begitu wafat juga. Menjadi sedihlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Rasulullah sedih ditinggal oleh Khadijah, Rasulullah sedih ditinggal oleh Abu Thalib, maka Allah perjalankan, ibaratnya tuh bahasanya tuh perjalanan Rasulullah itu hiburan sekaligus menjemput perintah sholat. Diajak jalan, ya, singgah di sini, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Isa. Sampailah ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat, yang mana perintah sholat ini adalah perintah yang sangat agung, yang mana perintah tidak ada satupun perintah yang langsung Allah perintahkan berhadap-hadapan. Kalau yang lain puasa perintahnya melalui Al-Quran, tidak langsung ketemu Allah. Kalau zakat tidak ketemu langsung kepada Allah. Kalau haji tidak ketemu langsung kepada Allah, tetapi ketika diperintahkan untuk sholat, ini Allah undang Rasulullah langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perintah ini adalah perintah yang sangat penting, bukan perintah main. Makanya kalau sholat itu 5 waktu bahaya kalau kita sepelekan. Kalau Imam Syafi'i bilang, kalau kita sepelekan, kita sholat itu tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, kita nganggapnya sepele, itu tuh bukan perintah tuh, itu tuh bukan wajib tuh, kafir gitu jadinya. Sholat 5 waktu tuh tidak wajib, sholat 5 waktu tuh tidak penting, kafir bu kalau sampai ada etikat seperti itu, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau ninggalkan sholat karena malas, malasnya aku sholat nih, penat nian badan nih, malaslah aku sholat, tidak ada etikat, tidak ada keyakinan dalam hati, meremehkan, maka ini jatuhnya menjadi fasik. Ya, kalau fasik tidak keluar dari Islam, tapi kalau kafir keluar dari Islam kalau sampai meremehkan perintah sholat. Karena apa? Perintah sholat adalah perintah yang sangat agung, perintah yang kewajibannya itu langsung diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sudah sholat semua belum? Ustadz mau tanya, sholat ada berapa waktu?
Sebentar lagi kita sholat apa? Setelah itu sholat apa? Setelah maghrib sholat apa? Setelah isya sholat apa? Subuhnya jam berapa? Nah. Ustadz kami capek nian tadi malam Ustadz, bangunnya jam 7. Kalau masih kecil belum balik tidak apa-apalah, tapi kalau sudah balik, yang perempuan ya sudah ada kedatangan tamu, tidak boleh lagi ketinggalan sholat. Yang laki-laki sudah mimpi, tidak boleh lagi ketinggalan sholat. 500 tahun di neraka, 1 kali sholat kita tinggalkan. Naudzubillah min. Nah ini saking pentingnya sholat 5 waktu. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tadi pagi